Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai teori konstruktivisme dalam hubungan internasional dengan contoh studi kasus konflik Rusia dan Ukraina. Sebelumnya, perkenalkan, saya Apriliani dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pajajaran Semarang. Apa itu teori konstruktivisme? Teori konstruktivisme adalah paham yang mengkritik realisme dengan liberalisme. Konstruktivis melihat negara dan aktor non-negara bukan hanya sebagai produk politik dunia, sistem internasional atau masyarakat internasional, tetapi sebagai yang paling berperan dalam dunia internasional. Teori konstruktivisme dibentuk berdasarkan tindakan individu dan interaksi yang bergantung norma-norma dinamis dan pandangan teoritis atau pengalaman. Pandangan konstruktivisme mendefinisikan hubungan internasional sebagai salah satu bentuk hubungan sosial hasil interaksi faktor-faktor material dan faktor-faktor ideasional. Dinamakan konstruktivisme karena semua interaksi merupakan hasil dari konstruksi sosial. Konstruktivisme menurut ahli, yaitu menurut Alexander Wern, yang merupakan pendukung konstruktivisme sosial ternama dalam bidang hubungan internasional. Artikel Wern pada tahun 1992 yang berjudul Anarchy is What That Make of It, The Social Construction of Power Politics di International Organization menjadi dasar teori yang menantang kekeliruan kaum neorealis dan institusionalis neoliberal, termasuk pandangan materialismenya. Dengan menunjukkan bahwa konsep utama realis yaitu politik kekuasaan dikonstruksi secara sosial yang artinya tidak didorongkan oleh alam dan dapat diubah oleh praktik manusia. Teori konstruktivisme berusaha menunjukkan bahwa aspek-aspek inti hubungan internasional dikonstruksi secara sosial, yang artinya aspek tersebut diwujudkan oleh proses praktik dan interaksi sosial berlawanan dengan asumsi neorealis dan neoliberalis. Alexander Wern menegaskan bahwa dua inti dasar konstruktivisme adalah struktur hubungan manusia yang ditentukan oleh dorongan materi dan identitas beserta kepentingan aktor yang dikonstruksi oleh gagasan bersama, bukan diturunkan secara alamiah. Konsep teori konstruktivisme dalam studi kasus konflik Rusia dan Ukraina. Pada tahun 1991, Uni Soviet dan Pakta Warsawa terpecah. Di tahun yang sama, Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Hubungan Rusia dan Ukraina kembali memanas tahun 2014, kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Isu serangan bergulir sejak November 2021 sampai akhirnya Rusia menyatakan perang kepada Ukraina pada 24 Maret 2022. Konsep yang pertama yaitu konsep identitas. Rusia berusaha memunculkan inclusive identity, yaitu sesuatu yang dibentuk untuk menyatukan masyarakat heterogen dalam identitas yang sama. Seperti yang diketahui bahwa konflik awal dipicu oleh keinginan Rusia untuk menyatukan pecahan Uni Soviet. Akan tetapi berbeda dengan Ukraina yang menolak keras gagasan tersebut, karena Ukraina merasa dieksploitasi oleh Rusia sehingga menginginkan kemerdekaannya dari pengaruh Rusia. Vladimir Putin pernah menyatakan bahwa bangsa Rusia dan Ukraina adalah satu bangsa, juga mengklaim bahwa negara modern Ukraina diciptakan seutuhnya oleh komunis Rusia dan Ukraina tidak pernah memiliki tradisi kenegaraan yang asli. Yang kedua, konsep norma dan aturan. Invasi Rusia ke Ukraina adalah sebuah pelanggaran besar-besaran terhadap hukum internasional, kedaulatan dan integritas teritorial, serta aturan dan norma yang menopang stabilitas, perdamaian, dan keamanan di seluruh dunia. Alasan Rusia menjustifikasi serangannya kepada Ukraina adalah karena pihaknya merasa dua wilayah yang dekat dengan Rusia, yaitu Donetsk dan Luhansk, memiliki banyak warga keturunan etnis Rusia dan etnis minoritas yang diduga mengalami kekerasan dan pelanggaran HAM oleh militer Ukraina. Sedangkan Ukraina merasa bahwa serangan Rusia ke dalam wilayah negaranya adalah sebuah aksi provokatif yang tidak memiliki dasar apapun. Invasi yang dilakukan Rusia dengan alasan kemanusiaan tersebut hanyalah sebagai upaya untuk mengganggu kedaulatan, keutuhan, dan integritas wilayah negaranya. Konflik bersenjata Rusia dan Ukraina dikenal dengan istilah konflik bersenjata internasional, bagian dari hukum humaniter internasional. Ketentuan hukum humaniter adalah perlindungan terhadap norma-norma sosial, penduduk atau warga sipil yang tidak bersalah dari penderitaan yang tidak perlu, atau terjadinya peperangan, karena sebagian besar korban konflik bersenjata ialah penduduk sipil yang tidak bersalah, yaitu perempuan, anak-anak, dan orang tua.
Hukum ini dimaksudkan untuk mengurangi akibat atau dampak yang muncul dari adanya peperangan, sehingga perang tidak menjadi brutal dan tanpa batas. Dalam kasus Rusia dan Ukraina, jelas terlihat bahwa perlindungan dan penghormatan terhadap penduduk sipil yang tidak bersalah ini sengaja diabaikan. Sebagai pihak yang berkonflik, Rusia dan Ukraina memiliki kewajiban untuk membedakan antara objek militer dan objek sipil, termasuk antara kombatan dengan warga sipil. Akan tetapi, justru kebalikannya, banyak warga sipil dan infrastruktur sipil seperti rumah, apartemen, tempat ibadah menjadi target serangan yang disengaja dan menjadi pelanggaran fundamental terhadap aturan dan ketentuan dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional konflik pasal 2 ayat 4 Piagam PBB terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa setiap negara dalam hubungan internasional harus menahan diri dari penggunaan kekerasan atau kekuatan bersenjata terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lainnya. Dalam pasal 51 Piagam PBB menyatakan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata diperkenankan sepanjang dilakukan untuk melaksanakan hak pembelaan diri dan terdapat otorisasi dari Dewan Keamanan PBB dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Serangan Rusia terhadap Ukraina adalah bentuk tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran yang serius terhadap norma dan ketentuan hukum internasional. Karena tidak ditemukan hal yang relevan dan faktual yang telah dilakukan Ukraina yang dapat ditafsirkan sebagai serangan bersenjata terhadap Rusia dan kemudian membenarkan klaim Rusia untuk membela diri sehingga menyerang Ukraina. Kesimpulan dari penjelasan di atas, yaitu yang pertama, teori konstruktivisme adalah suatu pemahaman politik yang menegaskan bahwa dunia dan anarki dibentuk oleh tindakan individu dan interaksi politik di dunia, bukanlah mengenai sistem akan tetapi mengenai penyebaran gagasan dan ideologi. Yang kedua, piagam PBB menjadi ketentuan umum dalam mengatur hubungan antara negara-negara di dunia termasuk mengenai penggunaan kekuatan bersenjata dalam sengketa internasional. Tiap negara dilarang menggunakan kekerasan bersenjata terhadap negara lainnya dan ketentuan tersebut harus dipegang teguh dan menjadi kewajiban serta mengikat semua anggota negara PBB. Yang ketiga, dalam konflik Rusia dan Ukraina, kita dapat melihat bahwa konflik diawali dengan persoalan individu dari pemimpin negara dalam melindungi kepentingannya dan interaksi sosial yang melibatkan seluruh komponen negaranya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.